Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Movie TV Official, kita bertemu kembali dalam kajian The Wonderful Sahabiyat, dan insya Allah pada hari ini kita akan baca biografi 3 orang, yaitu Ummu Atiyah, kemudian Fatimah binti Asad, dan Fatimah binti Al-Khattab. Di buku yang kita baca ada di halaman 142, biografi ke-28. Hari ini saya ada banyak hal yang harus dikerjakan dari pagi dan belum sempat untuk nulis faedah sama sekali. Jadi nanti kita metodologinya mungkin nggak seperti biasa. Kalau biasanya kan dibaca dulu, lalu kemudian ngumpulin ngumpulin faedah-faedah, ya. Dan pada pagi hari ini kita coba metode yang lain, karena kebetulan saya belum nulis sama sekali. Jadi sambil baca, sambil ngetik faedah, ya. Dan nanti harus agak sabar karena saya ngetik dulu di Telegram. Setelah di Telegram saya pindahkan ke YouTube, setelah itu ke Facebook. Semoga tidak terhambat, ya, insya Allah. Untuk yang menyimak di muflisafitra.com maupun yang menyimak di YouTube Muflih Safitra, saya tidak cantumkan faidah-faidahnya di 2 platform tersebut. Saya mencukupkan dengan yang di Movie TV Official, yang di YouTube dan di Facebook. Ya, jadi mohon maaf, mungkin teman-teman yang menyimak di Muflih Safitra kalau mau dapatkan fawaidnya bisa pindah ke Movie TV Official. Yuk, kita mulai baca. Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, wanita faqih, lagi hafiz atau hafizah, wafat pada tahun 70 Hijriah. Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha adalah salah seorang wanita utama di kalangan wanita-wanita sahabat. Salah seorang wanita yang menyinari sejarah dengan kiprah yang mulia di bidang jihad, fikih, meriwayatkan hadis. Nama aslinya Nusaibah binti Al-Harith Al-Ansariyah. Dia masuk Islam bersama wanita-wanita Ansar angkatan pertama. Ummu Atiyah berpartisipasi dalam pasukan Islam yang berperang, masuk medan perang di bawah kilatan pedang, memberi minum para mujahidin, membalut luka-luka mereka dan mengobati serta menyiapkan makanan mereka. Dia berkata, aku berpartisipasi bersama Nabi SAW dalam 7 peperangan. Aku mengurusi urusan belakang mereka, menyiapkan makanan mereka, merawat yang terluka dan yang sakit dari mereka. Ummu Atiyah ikut bersama 20 orang wanita dalam perang Khaybar bersama Rasulullah SAW demi mencari pahala jihad. Ini ada faedah yang bisa kita petik dan cukup sering kita sebutkan, yaitu bolehnya wanita ikut dalam jihad, terutama dalam urusan seksi konsumsi dan kesehatan. Ini sudah sering kita sebut, ya. Saya copy, saya pindahkan ke Facebook, dan saya pindahkan ke YouTube. Seperti yang dikerjakan oleh Ummu Atiyah ini, dia ikut berjihad bersama Rasulullah dan sebagian akhwat di zaman tersebut dalam rangka mencari pahala. Ummu Atiyah lah yang memandikan Zainab binti Nabi SAW saat dia wafat. Ummu Atiyah berkata, kala Zainab putri Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, mandikanlah dia secara ganjil 3 atau 5 kali dan campurkanlah kafur atau kamper
pada basuhan terakhir dan sebagian dari kafur. Atau sebagian dari kafur. Jika kalian telah selesai, maka beritahulah aku. Manakala kami telah selesai memandikannya, kami beritahu beliau. Lalu beliau memberi kami kain sarung beliau dan bersabda, lalu beliau memberi kami kain sarung dan beliau bersabda, balutkanlah ia di bawah kain kafannya. Dari sini kita bisa ambil satu faedah. Ini merupakan hadis yang terkenal dari Ummu Atiyah tentang tata cara memandikan jenazah wanita yang mencakup bilangannya ganjil. Ya. Kemudian memandikan itu minimal 3 kali basuhan. Ya. Setelah dimandikan, jenazah ditutup dengan kain agar tidak tersingkap auratnya. Saya copy ke Facebook, ini apa? YouTube. Saya kopikan ke Facebook. Ummu Atiyah radhiyallahu anha memandikan kaum wanita yang wafat di zaman Rasulullah SAW demi mencari pahala dari Allah Ta'ala. Ini faedah yang lain lagi. Salah satu ibadah termasuk untuk wanita adalah memandikan jenazah. Ya, kalau akhwat tanya, kayaknya bisa ibadah apa ya? Kadang kan lagi haid nih. Kita katakan bisa memandikan jenazah. Dan ini menunjukkan penting juga untuk membentuk tim fardu kifayah dari kalangan akhwat. Ya, tambah faedah lagi. Yang keempat adalah perlu dibentuk semacam tim untuk tim fardu kifayah bagi akhwat. Supaya apa? Ya. Kalau ada yang meninggal dari kalangan akhwat dewasa, maka yang memandikannya adalah para wanita. Jangan dari kalangan para lelaki. Dan ini saya kira sesuatu yang ya harusnya memang ada ya. Baik. Ummu Atiyah radhiyallahu anha adalah wanita faqih dan hafiz. Dia memiliki 40 hadis, 6 darinya ada di dalam As-Sahihain. Al-Bukhari meriwayatkan 1 hadis sendirian, demikian juga Muslim. Hadis-hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh ashab as-sunan yang 4. Dari kalangan sahabat Nabi SAW, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan darinya. Dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Ummu Atiyah adalah diantaranya Muhammad bin Sirin, saudarinya yaitu Hafsah binti Sirin, Ummu Syarahil atau Syarahil, Ali bin Al-Aqmar, Abdul Malik bin Umair, Ismail bin Abdurrahman. Hadits Ummu Atiyah tentang mencuci bejana Rasulullah SAW masyhur dalam As-Sahih, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan beberapa orang tabi'in menerima hukum tersebut. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa seorang wanita juga bisa, bahkan harus berpartisipasi dalam bidang ilmu. Seperti kita lihat ya, Ummu Atiyah ini bukan dari kalangan istri-istri Nabi, tapi dia punya kiprah di bidang ilmu. Sebagian sahabat seperti Anas bin Malik meriwayatkan hadis darinya. Sebagian tabi'in juga meriwayatkan hadis dari Ummu Atiyah. Ya, dan demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh sebagian akhwat. Mereka punya semangat dalam menimba ilmu dan punya kiprah di bidang ini. Ya.
Saya katakan tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh seorang ustadz, teman-teman. Tidak semua. Contoh, ustadz itu mungkin agak malu ya kalau bicara lebih dalam soal haid nifas. Ya, di luar dari masalah-masalah terkait hukum tentang memegang mushaf, hukum terkait cerai, ya. Tapi kalau sudah bicara tentang kemaluan, ya, atau bahkan mengucapkan istilah-istilah yang berkenaan dengan kemaluan, kalau di hadapan sebagian akhwat yang mungkin malu. Ya. Tetapi kalau yang ngisi masalah ini adalah sesama perempuan, ustazah, ya, kan jadi mudah begitu. Menyebutkan tentang bagian yang ini, bagian yang ini. Ya. Ini kalau nanti begini dan begitu. Ya. Atau juga berkenaan dengan misalnya ada akhwat yang mau menikah dan butuh untuk ditatar misalnya. Ya, berkenaan dengan masalah-masalah ranjang. Ya, kalau yang ngomong ini laki-laki, nggak enak gitu. Paling tidak malu dan sangat terbatas. Ya. Tapi kalau yang bicara sesama wanita mungkin lebih bisa sedikit terbuka, agak vulgar gitu ya dalam tanda kutip, karena yang bicara ini sesama akhwat gitu. Jadi seorang wanita juga bisa bahkan harus ada yang berpartisipasi dalam bidang ilmu. Kita lanjutkan. Di akhir hayat Ummu Atiyah pindah ke Basrah. Orang-orang menimba ilmu dan fikihnya. Bagaimana tidak? Sementara dialah yang meriwayatkan dari hadis Nabi SAW. Amara Rasulullah SAW an nukhrija fil aidaini al-awatiqa wa dhawatil khudur. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan kaum wanita dan gadis-gadis yang dipingit pada saat 2 hari raya. Kita nggak usah sebutkan faidah hukumnya, ya. Atau sebutkan aja deh. Ya. Yang keenam, ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah, wanita bahkan yang haid dan yang dipingit disuruh keluar ke tanah lapang saat melaksanakan sholat Id. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi SAW ditanya, kalau ada yang tidak punya jilbab bagaimana? Nabi mengatakan hendaknya yang memiliki jilbab meminjamkan saudarinya. Supaya apa? Semuanya keluar dan meramaikan syiarnya kaum muslimin, yaitu sholat Id. Juga hadis akhadha alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al bai'ati alla nanuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat atas kami wanita agar tidak meratapi mayit. Karena ini termasuk di antara yang sering terjadi pada wanita, yaitu tidak bisa menahan kesedihan dan meratapi mayit. Faedahnya berarti terlarang meratapi kematian. Saya copy ke Facebook, YouTube. Ada hadis kunna la na'uddul qudrata was-sufrata syai'an. Kami tidak menganggap apapun cairan keruh dan kekuning-kuningan sesudah masa suci. Ya. Ini kita agak melebar ya. Yang ke-8 berarti cairan keruh, kekuningan tidak lagi dianggap haid sesudah masa suci.
Artinya orang itu sudah dianggap suci. Ya. Dan sudah harus sholat meskipun ada keluar cairan keruh. Tapi tinggal di basuh saja kemaluannya. Tidak perlu lagi mandi seperti mandi haid. Kemudian nuhina anit tiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami dilarang mengantarkan jenazah namun tidak ditekankan atas kami. Ini menunjukkan bahwa wanita dimakruhkan. Kenapa saya katakan dimakruhkan? Ya, karena dilarang tapi tidak dengan larangan yang tegas. Ya, jadi wanita dimakruhkan ikut mengantar jenazah ke kubur. Di antara para ulama ada yang mengatakan karena wanita itu cenderung lemah, ya, tidak kuat hatinya, khawatirnya nanti dikubur meratap, menangis, berteriak, pingsan. Ya, nanti kita datang bawa menggotong satu orang ke kuburan, pulangnya bawa 10 gotongan. Karena akhwat itu kesedihannya kadang-kadang menular. Ummu Atiyah radhiyallahu anha hidup hingga tahun 70. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Baik, sekarang kita masuk dalam Fatimah binti Asad. Tadi sudah cukup banyak faedah yang kita ambil dari Ummu Atiyah. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, ibu 2 orang yang syahid. Wafat kurang lebih tahun 5 Hijriah. Dia adalah ibu Khalifah Ar-Rasyid yang keempat, sepupunya Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ibu sahabat syahid Ja'far bin Abi Thalib. Ibunya adalah Qailah binti Amir bin Malik bin Al-Mustaliq. Dia disebut Al-Jazur karena perawakannya yang besar. Ini mamanya Ali dan mamanya Ja'far. Fatimah binti Asad sangat baik kepada Nabi SAW. Ya, berarti ini apa? Ini adalah istrinya paman. Karena Abu Thalib itu paman kandungnya Nabi. Ya kan? Berarti Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupunya Nabi. Nah, yang hubungan langsung dengan Nabi adalah Abu Thalibnya, bukan Fatimah. Berarti Fatimah ini statusnya adalah istri paman. Dan bedakan antara istri paman dengan tante. Kalau tante kandung itu mahram. Tapi kalau yang kandung adalah paman dan paman menikah dengan perempuan, maka itu perempuan namanya istri paman, bukan tante, bukan bibi. Ya, istri paman bukan mahram. Fatimah binti Asad sangat baik kepada Nabi SAW sebatas kemampuannya dalam rangka mencari keridhaan Allah Ta'ala dan kehidupan akhirat. Manakala Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala agar memperingatkan keluarga beliau yang besar dan menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah. Beliau mengajak mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan Fatimah binti Asad termasuk wanita yang bergegas beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Manakala hijrah dimulai, dia termasuk dari kalangan muhajirin angkatan pertama. Fatimah binti Asad memiliki kedudukan di sisi Rasulullah SAW. Karena itu beliau memberinya hadiah. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memberikan kain sutra halus. Beliau bersabda, ij'alha khumuran bainal fawatim. Buatlah kerudung di antara para Fatimah. Ada Fatimah binti Muhammad, Fatimah binti Asad, dan ada Fatimah binti Al-Khattab yang akan kita baca setelah ini. Ali berkata, maka aku membaginya menjadi 4 kerudung. Satu untuk Fatimah binti Rasul, dan ini adalah istrinya Ali. Ya. Sekaligus berarti
menantunya Fatimah binti Asad. Satu lagi untuk Fatimah binti Asad, yakni mamanya Ali sendiri. Satu lagi untuk Fatimah binti Ali. Fatimah binti Hamzah. Dan Ali tidak menyebutkan yang keempat. Ya Allah, mungkin itu Fatimah binti Al-Khattab. Fatimah binti Asad memiliki kedudukan yang tinggi di antara para sahabat. Al-Hajjaj bin Ilat As-Sulami memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengalahkan Talhah bin Abu Talhah, pembawa panji kaum kemusyrikan atau kaum musyrikin di perang Uhud, dan menyebut Fatimah ibunya. Dia berkata, mengagumkan, pendosa tidak akan lolos dari tombaknya. Maksudnya putra Fatimah yang mulia, paman-pamannya. Kedua tanganmu memberinya sebuah tusukan cepat, meninggalkan Tulaihah. Ini sindiran untuk si Talhah. Karena Tulaihah itu artinya si Talhah kecil. Ya. Kayak bilang Nik jadi Niki. Ya. Meninggalkan Tulaihah tersungkur di atas wajahnya. Kamu menyerang sebagai pemberani, mencerai-beraikan mereka dengan kebenaran, lalu mereka dan mencerai-beraikan mereka dengan kebenaran. Lalu mereka lari tunggang langgang. Kamu melumuri pedangmu dengan darah. Perang dahsyat tidak menyurutkannya sebelum dahaganya terangkat. Manakala Fatimah binti Asad radhiyallahu anha wafat, Nabi SAW memakaikannya kain beliau dan berbaring bersamanya di liang kuburnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihatmu melakukan hal ini. Nabi SAW mengatakan, innahu lam yakun ahadun ba'da Abi Talibin abarra bi minha. Innama albastuha qamisi lituksa min hulal jannati wattaja'tu ma'aha liyuhawwana 'alaiha. Kata Nabi, sesudah Abu Talib tidak ada seorang pun yang paling baik kepadaku lebih daripada Fatimah binti Asad. Aku memakaikannya pakaianku agar dia dipakaikan jubah dari surga, dan aku membaringkan bersamanya agar dia diringankan. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Ada banyak faidah, tapi tidak perlu saya tulis, saya kira. Di antaranya adalah bahwa Fatimah ini di antara orang yang segera untuk memenuhi panggilan keimanan. Fatimah binti Asad juga segera memenuhi panggilan hijrah. Fatimah ini juga yang berbuat baik kepada Nabi SAW. Ya, sesudah wafatnya suaminya, yaitu Abu Talib. Wallahu a'lam bishawab. Sisa Fatimah ibn Khattab radhiyallahu anha, tapi insyaallah akan kita baca nanti setelah jeda yang berikut ini. Seorang polisi, satpam, security, pegawai sebagian perusahaan di bidang marketingnya. Ya. Ini rata-rata memang ada peraturan perusahaan yang mereka dilarang untuk memelihara jenggot. Dan tidak hanya di Indonesia. Tadi Syekh Shalih Fauzan kan berkata sebagian di zaman ini pemuda-pemuda itu belum tinggalnya di mana? Di Saudi. Saudi pun punya ujian yang sama. Ya. Karena sebagian dari perusahaan-perusahaan luar negeri mereka pun investasi di negeri sana, di Saudi. Dan mereka punya peraturan yang kurang lebih sama. Orang-orang tertentu mereka dilarang untuk berjenggot, ya, dikarenakan dikhawatirkan nanti ya apalah tujuan-tujuan mereka. Maka kepada mereka saya sebutkan bahwa dalam syariat Islam seorang laki-laki itu wajib memanjangkan jenggot. Adapun ternyata antum tidak bisa dikarenakan apa nih? Soal faktor pekerjaan, bukan berarti jadi boleh. Ya, berarti antum telah menyelisih satu sunnah.
Ya, dan ketika seseorang melakukannya, memotong jenggotnya, ketika dikatakan itu lalu wajib, berarti mereka telah berdosa. Apakah ada hubungannya dengan penghasilan saya? Karena untuk mendapatkan penghasilan itu saya harus potong jenggot? Jawabannya tidak. Penghasilan itu tidak ada hubungannya dengan jenggotnya. Penghasilan berkenaan dengan pekerjaannya. Pekerjaannya halal-halal. Adapun ininya mengikuti peraturan perusahaannya beda lagi. Tetapi sekedar untuk diketahui bahwa itu dilarang Islam. Tapi kalau sudah tanggal 25 Desember, kenapa kok ayat itu lupa? Jadi terkait Natal, kayaknya untuk pembicaraan tentang dalil man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum berulang-ulang setiap tahun. Tapi syubhat nggak pernah berhenti karena banyak juga orang yang dianggap ahli tafsir Indonesia yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir. Maka kita kalau ngomong begini sama teman-teman yang muda-muda khususnya, itu nggak usah panjang-panjang. Singkat-singkat aja, kita bilang kamu hafal surat apa? Al-Ikhlas. Kalau kamu jadi imam untuk keluargamu, kamu baca surat apa? Al-Ikhlas. Karena itu yang dihafal. Karena itu yang paling praktis. Coba apa di dalam surat ini? Kandungannya apa? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kalau sudah tanggal 25 Desember, kenapa kok ayat itu lupa? Kan artinya selamat Natal itu adalah selamat. Tuhan sudah memiliki anak atau anak Tuhan sudah lahir. Kita tiba-tiba lupa dengan ayat ini, padahal itulah yang sepanjang tahun kita baca. Begitu. Ya, kalau orang tidak sholat, maka nol dia. Belakangnya 100 nggak ada manfaatnya. Makanya kita pernah dengar ada orang mengatakan, saya memang mas, saya kalau sholat itu memang nggak pernah. Tapi saya jangan khawatir, saya kalau sedekah banyak. Manfaatnya sedekah Anda. Karena sholat itu amal yang pertama kali dihisab. Rasulullah bilang, kalau sholat yang rusak, amal yang lain dia nggak berusak. Nggak ada manfaatnya Anda bersedekah. Karena amal yang pertama kali dihisab yang jadi patokan justru Anda tidak kerjakan. Yang kedua, orang yang tidak sholat, maka beritahukan dia khawatirnya, statusnya kafir. Minimal kita mengatakan, sholat atau tidak sholat bukan urusan saya, itu urusanmu nanti dengan Allah di hari kiamat. Tapi saya perlu beritahu bahwa Rasulullah bersabda, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia kufur, maka dia kafir. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan baca biografi Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anha. Fatimah binti Al-Khattab adalah sahabat wanita yang mulia, memiliki kedudukan tinggi, pelopor dalam Islam, dan seorang wanita mujahidah. Masuk Islam di awal-awal Islam bersama suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid, sebelum Nabi SAW masuk Darul Arqam. Oke. Tadi kita sampai di poin ke-9 ya. Fatimah ini adalah saudaranya Amirul Mukminin, Khalifah Ar-Rasyid yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab. Ya, kalau Umar ibn Khattab, Fatimah binti Al-Khattab, berarti dia ini saudaraan. Suaminya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail Al-Qurashi, salah seorang imam besar dari kalangan sahabat besar, salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Fatimah binti Al-Khattab merupakan salah satu sebab perubahan hidup saudaranya.
yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dari sini maka di antara perkara yang menarik dari sirahnya adalah sikapnya di depan saudaranya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saya tidak ingin kehilangan faedah ini, jadi saya tulis duluan sebelum kita baca ceritanya. Faedahnya adalah menjadi sebab kebaikan dan hidayah bagi orang lain. Dan kita tidak pernah tahu orang yang mendapatkan hidayah lewat diri kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi Islam lebih dari kita sendiri. Ya, saya tulis dulu postingnya nanti sebentar. Kita baca. Sebelum keislamannya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dikenal memusuhi Rasulullah SAW. Suatu hari dia keluar menghunus pedangnya, hendak membunuh Nabi SAW. Di jalan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah bin An-Naham. Saya tidak tahu ini apakah An-Naham ataukah Naham. Nu'aim berkata, "Wahai Umar, mau kemana?" Umar bilang, "Membunuh Muhammad." Nu'aim berkata, "Apakah kamu masih merasa aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah bila kamu membunuh Muhammad?" Umar menyahut, "Jangan-jangan kamu juga sudah berubah agamamu dan meninggalkan agama yang kamu pegang selama ini." Maka Nu'aim berkata, "Wahai Umar, maukah aku tunjukkan sesuatu yang mengherankan? Sesungguhnya saudarimu dan suaminya sudah masuk Islam dan meninggalkan agama yang kamu peluk." Umar balik langkah dengan memendam amarah hingga dia mendatangi keduanya yang saat itu sedang bersama Khabbab bin Al-Arat yang membawa lembaran berisi surat Thaha. Khabbab mengajarkannya kepada keduanya, yaitu Fatimah dengan suaminya. Manakala mereka mendengar derap langkah Umar, Khabbab bersembunyi di dalam rumah. Dan Fatimah binti Al-Khattab, saudarinya Umar, menyembunyikan lembaran. Saat mendekat, Umar mendengar bacaan Khabbab kepada keduanya. Manakala dia masuk, dia berkata, "Dengungan apa yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Hanya perbincangan saja di antara kami." Umar berkata, "Jangan-jangan kalian berdua telah mengganti agama kalian. Ada yang memberitahuku bahwa kalian juga mengikuti agamanya Muhammad." Sa'id, iparnya Umar, yakni suaminya Fatimah, menjawab, "Wahai Umar, bagaimana bila kebenaran ada pada selain agamamu?" Umar tidak bisa menahan diri. Dia membanting iparnya dan menginjaknya serta memukulinya. Istrinya, maksudnya adiknya, saudarinya Umar ini, si Fatimah, maju membela suaminya. Maka Umar pun memukulnya dan pukulan tersebut mengenai wajahnya hingga dia berdarah. Fatimah berkata, "Bila kebenaran ada pada selain agamamu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Manakala Umar melihat wajah saudari perempuannya berdarah, dia menyesal. Dia berkata, "Sini, berikan lembaran yang ada pada kalian. Aku mau membacanya." Fatimah, saudarinya yang mengharapkan Umar masuk Islam, menjawab, "Sesungguhnya kamu najis dan hanyalah orang-orang yang suci yang boleh menyentuhnya. Bangkitlah, mandilah." Umar pun mandi, kemudian mengambil lembaran. Kemudian dia membaca, "Thaha, ma anzala 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa." Thaha,
kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yang diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yang maha pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Lalu dia berkata, Umar ini, betapa bagus dan mulianya perkataan ini. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Manakala Khabbab mendengar kata-kata Umar, dia bergegas keluar dari persembunyiannya menemui Umar dan berkata, wahai Umar, berbahagialah. Sesungguhnya aku berharap engkaulah orang yang dimaksud oleh doanya Rasulullah SAW pada malam Kamis. Beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Rasulullah sempat berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Umar ibn Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Saat ini Rasulullah SAW ada di sebuah rumah di Bukit Sofa. Maka Umar menemui Rasulullah SAW dan mengumumkan keislamannya. Ini tadi yang saya jadikan sebagai faedah yang bisa kita ambil. Menjadi sebab kebaikan dan hidayah bagi orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Fatimah binti Al-Khattab kepada saudaranya. Dia membela suaminya meskipun akhirnya dia dipukul oleh saudaranya sendiri. Dia membela agamanya, berani mengatakan kebenaran di hadapan saudaranya yang sedang membenci apa yang mereka anut. Bahkan dengan tegas dia mengatakan, kamu najis, kalau kamu mau baca ini kamu mandi dulu. Dan saya tadi mengatakan kita tidak pernah tahu orang yang mendapatkan hidayah lewat diri kita bisa jadi adalah orang yang nantinya bermanfaat bagi Islam lebih dari diri kita sendiri. Contohnya misalnya kita punya teman kita ini masih awam. Kemudian dia mau belajar Islam. Atau kita sering ngajak dia gitu. Ternyata misalnya penangkapannya, pemahamannya lebih dari kita. Ya, akhirnya dia belajar bersungguh-sungguh, akhirnya betul-betul jadi ustadz misalnya. Jadi seorang dai atau ustazah. Dan kita sendiri akhirnya bertahun-tahun belajar, kita tidak mencapai dengan pencapaian teman kita yang tadinya awam dan dapat hidayahnya juga lewat kita ini. Jadi saya katakan jangan pernah meremehkan seseorang ya, dan usahakan dakwah kepada siapapun. Dan siapa tahu salah satu dari yang akhirnya mendapatkan hidayah lewat kita bisa bermanfaat bagi Islam lebih daripada yang bisa kita berikan kepada Islam ini. Saya katakan seperti ini karena ada sebagian orang yang sudah ngaji, ya dia merasa dirinya, saya sudah ngaji, yang lain belum, kalian masih awam, saya lebih hebat, saya lebih duluan belajar, gitu. Lalu dia tidak ingin saudara-saudaranya mendapatkan hidayah yang sama. Allahu a'lam. Jadi hendaknya kita lakukan setelah belajar ini, kita usahakan hidayah juga bisa turun kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita ajak mereka belajar, berikan mereka semangat, dan bisa jadi mereka lebih berhasil, lebih banyak pencapaiannya daripada diri kita yang lebih dulu ngaji ini. Penyair Ahmad Syauqi rahimahullah menyusun bait-bait syair menjelaskan peranan Fatimah terhadap keislaman Umar. Katanya, dia bergegas menuju Nabi dengan amarah dan ancaman. Menghunus pedangnya yang berkilau tajam. Dia bertemu seseorang dari orang-orang yang bertauhid, yaitu Nuaim tadi. Dia berkata, pulanglah dan lihatlah keluargamu wahai Umar. Putrinya Al-Khattab telah mentauhidkan Allah. Dan Sa'id, maksudnya suaminya, juga telah beriman di antara para suami. Umar mendatangi dengan penuh amarah. Orang ini memang bertabiat keras dan tegas. Dia tertegun oleh sebuah bacaan dari balik tenda. Bacaan saudarinya mengalun lembut dari samar.
Dia berkata, apa yang aku dengar? Dia menjawab, Toha. Maka dia tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Dia berkata, sementara tanda-tanda kebenaran terbaca. Fatimah, betapa mulianya perkataan ini. Fatimah merasakan ketenangan seorang penolong. Dari seorang laki-laki dalam kesadaran seorang pemberani. Seperti anak yang manja menjadi singa, pedang yang tajam menjadi tambang. Dia datang memanggil Nabi SAW lalu masuk Islam. Maka pembimbing bertakbir dan yang dibimbing bertahlil. Telah diriwayatkan dari Umar bahwa dia mengucapkan bait-bait syair yang menjelaskan keislamannya dan penyesalannya karena telah menyakiti saudarinya. Katanya, segala puji bagi Allah, pemberi kenikmatan yang terwujud. Baginya atas kita nikmat-nikmat yang tidak pernah terhenti. Kami memulai dengan mendustakan seorang Nabi SAW berkata benar kepada kami. Dia mendapatkan kabar dari langit. Aku telah menzolimi putri Al-Khattab. Kemudian Tuhanku membimbingku siang itu. Mereka berkata Umar telah mengganti. Sungguh aku menyesali kesalahan yang telah kuperbuat dengan menzoliminya manakala surat-surat dibacakan padanya. Manakala dia berdoa kepada Tuhannya pemilik arsy dengan kesungguhan, sedangkan air mata menetes deras dari kedua matanya. Aku yakin bahwa Tuhan yang dia seru adalah penciptanya. Hingga mutiara-mutiara hampir mendahului air mataku. Aku berkata, aku bersaksi bahwa Allah adalah pencipta kami. Dan bahwa hari ini Ahmad di tengah-tengah kami sudah dikenal. Seorang Nabi SAW yang benar, membawa kebenaran dari yang dipercaya, memenuhi amanah dan janjinya dia tidak pernah selisihi. Membaca ayat-ayat yang turun dari Allah, tumbuhan dan pepohonan senantiasa sujud karenanya. Dengannya Allah membimbing suatu kaum dari kesesatan mereka. Neraka Sakor telah disiapkan bagi mereka yang menyimpang. Semoga Allah Ta'ala meridhoi Fatimah radhiyallahu anha dan saudaranya, serta membuat keduanya ridho dan membalas keduanya dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada orang-orang yang baik lagi bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita pada pagi hari ini sudah cukupkan membaca biografi 3 orang, yaitu Ummu Atiyah, Fatimah binti Asad, dan Fatimah binti Al-Khattab. Dan kita dapati ada 10 faidah insya Allah. Di antaranya adalah bolehnya wanita ikut dalam urusan jihad, terutama dalam urusan seksi konsumsi dan kesehatan. Hadis wanita yang terkenal tentang cara memandikan jenazah untuk wanita, yakni bilangannya ganjil, minimal 3 basuhan. Setelah dimandikan, jenazah ditutup dengan kain agar tidak tersingkap auratnya. Faedah yang lain, salah satu ibadah termasuk untuk wanita adalah memandikan jenazah. Perlu dibentuk semacam tim fardu kifayah bagi akhwat. Seorang wanita juga bisa, bahkan harus ada yang berpartisipasi dalam bidang ilmu. Ada. Wanita bahkan yang haid dan yang dipingit disuruh keluar ke tanah lapang saat melaksanakan salat Id. Terlarang meratapi kematian. Cairan keruh kekuningan tidak lagi dianggap haid sesudah masa suci. Wanita dimakruhkan ikut mengantar jenazah ke kubur. Nah, dilarang tapi tidak tegas. Tapi tidak dengan larangan tegas. Yang ke-10, menjadi sebab kebaikan dan hidayah bagi orang lain. Karena kita tidak pernah tahu orang yang mendapatkan hidayah lewat diri kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi Islam lebih dari diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nanti setelah kajian selesai, faedahnya akan kami posting di kolom komentar. Kecuali di YouTube bisa ya. Di Facebook maaf. Di Facebook bisa saya posting langsung. Yang ke-10 tadi malah lupa ya. Yang ke-10 ini copy paste. Ya. Dan yang lengkapnya sudah saya delete dulu.
Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bertanya lewat WhatsApp, kemudian Telegram, dan kolom-kolom komentar yang ada di Facebook dan di YouTube. Ya, Facebooknya lambat. 10. Oke. Saya buka WhatsApp. Maaf, WhatsAppnya mati. Saya buka Telegram. Telegram. Masih connecting. Tidak ada. Saya buka kolom komentar yang ada di YouTube dulu. Tidak ada. YouTube tidak ada yang komen. Saya pindah ke Mufli. YouTube Mufli. YouTube Mufli. Tadi anak komen di YouTube Mufli, di Movie TV. Di Mufli kah? Astagfirullah. Anak kira anak komen di Movie TV. Pertanyaannya ada di Mufid. Loh. Oh alah. Ini yang rupanya anak buka. Nah ini. No, maaf ya. Saya dari tadi kirain komen di Mufid ya. Ternyata komennya di Mufli ya. Maaf ya teman-teman. Nanti untuk faidahnya saya posting setelah videonya di end. Kalau posting langsung gini bisa nggak? Tim admin akhwat saya copy. Gini bisa. Ya. Sufiandi. Apakah hukum besan menikahi besan? Oh. Besan menikahi besan mungkin maksudnya misalnya mama kita kan sudah menjanda karena bapak kita sudah saya ini kenapa loading gini? Gambarnya nggak ada. Misalnya mama kita sudah menjanda karena bapak kita sudah meninggal. Mertua kita menduda karena mama mertua sudah meninggal. Ya. Nah, kita kawinin aja tuh mama kita dengan bapak mertua gitu ya. Apa hukumnya? Boleh, nggak ada masalah. Ya masalahnya cuman masalah image saja ya. Tapi kalau masalah hukum halal. Karena besan dengan besan kan bukan mahram. Besan dengan besan bukan mahram. Yang mahram itu adalah kita dengan mertua. Orang tua kita dengan istri kita atau pasangan kita. Tapi antar orang tua bukan mahram. Apakah bibi dari pihak ayah dan ibu termasuk mahram? Bibi kandung dari bapak, bibi kandung dari ibu mahram. Tapi yang tidak mahram itu adalah
istrinya paman. Ya, kalau perempuan berarti suaminya tante. Nah, ini yang tidak mahram. Bila pemerintah mewajibkan vaksin COVID, tapi saya ngeri dan takut dengan jarum suntik, apakah kewajiban saya gugur? Jawabannya enggak. Ya. Karena insya Allah orang tidak mati kalau ditusuk jarum. Istri yang mengambil alih tugas suami dari kebutuhan pendidikan anak, makan, pakaian, dan kebutuhan yang lainnya, apakah ini memudahkan istri dari siksa kubur dan bisa masuk surga? Semoga insya Allah. Insya Allah. Ini berarti ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Apakah wanita bekerja sebagai PNS membantu pemasukan suami yang penghasilannya kecil termasuk jihad? Jawabannya tidak. Ya. Suaminya ridho istri bekerja. Ridhonya suami tidak bermakna Allah meridhoi secara pasti. Tergantung kerja apa dulu. PNS itu kan terlalu luas. Bila kerjanya PNS di kantor kemudian ikhtilat, apalagi khalwat, berdua-duaan satu ruangan dengan lelaki yang bukan mahram, maka ini perbuatan haram. Ya. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau PNS-nya ini maksudnya jadi guru SD, di mana kebutuhan guru itu penting, dibutuhkan guru juga perempuan. Kemudian di kantor, ya, semuanya misalnya ibu-ibu. Ataupun kalaupun ada laki-laki maka dia menghindar. Dia selalu ada di kelas. Ya, maka ini berbeda. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau ditanya tentang hukum gajinya saja, gajinya halal. Yang masalah itu adalah kalau khalwat ya, atau ikhtilat. Misalnya dia jadi guru muda, kemudian kepala sekolahnya laki-laki. Dipanggil ke ruangan berdua-duaan. Nah, ini masalah. Saya pribadi kalau saya jadi suami, ya, saya nggak mau istri saya jadi PNS meskipun gajinya halal. Meskipun gajinya halal. Jadi pertanyaan ini masih terlalu luas ya. PNS-nya jadi apa? Ya, tapi kalau pertanyaannya sebagai jihad saja jawabannya tidak. Ya, itu sebatas mencari nafkah. Dan suami ridho istri bekerja tidak bermakna Allah pasti ridho. Dan ini semua dikembalikan kepada hukum syar'i dan hukumnya bisa ditentukan kerjanya kerja apa dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Apakah menutup kepala saat masuk WC termasuk sunnah? Wallahu alam, saya pernah mendengar tapi saya tidak berani pastikan karena saya tidak ingat pasti juga dengan dalil. Bisa dibuka di buku-buku tentang adab masuk WC. Memang ada yang mengatakan demikian tetapi wallahu alam tentang dalilnya. Jadi saya juga tidak bisa menjawabnya secara pasti. Silakan dirujuk ke buku-buku fikih yang berkenaan dengan masuk WC. Untuk teman-teman yang menyimak di YouTube Mufid TV Official, tadi saya salah ya. Saya hanya melihat logo atasnya logo Mufid, tapi saya tidak lihat bahwa ternyata bawahnya itu adalah Muflisah Fitrah. Jadi saya tadi komen tapi bukan pada tempatnya. Nanti insya Allah setelah ini akan ada, oh bisa nih. Ternyata bisa mas. Sambil live, sambil komen di kolom komentar sudah bisa. Ya, kemarin nggak bisa. Kenapa ya? Mungkin ada settingan kali. Settingan khusus. Ini sudah bisa nih komen di kolom komentar tapi belum di ending chat live-nya. Ini saya tutup ya. Yang di Muflih, yang di Mufid maaf. Saya pindah ke YouTube.
Facebook, maaf. Salah-salah ngomong nih jadi. Apakah wanita haid boleh berziarah kubur? Insya Allah boleh. Tapi jangan terlalu sering. Nabi SAW melarang status zawar atau zawarotil kubur, yang terlalu sering wanita menziarahi kubur. Bolehkah membersihkan kuburan? Sekedar membersihkan tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah tawaf di situ, ngaji di situ, karena ini tidak ada hadis yang benar tentang mengaji di kuburan. Begitu juga sholat di situ, kecuali sholat jenazah bagi yang belum sempat mensolatkannya. Ya, tidak boleh berdoa kepadanya, tapi boleh mendoakannya. Adapun membersihkan kubur karena di situ banyak dedaunan, maka insya Allah tidak mengapa. Mungkin ini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.